You're like a circle that floats around me, keeping me. Dari sana tentang Bung Karno dan Soekarno yang disembunyikan di Rengas Dengklok dan perjuangan Ahmad Subarjo untuk meyakinkan bahwa kekalahan Jepang benar-benar nyata. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kalian. Ada lagi? Nah, tapi sebelumnya bagi kelompok yang tidak ikut bermain peran, Miss Maria akan berikan LKS ya untuk kalian kerjakan. Nanti kalian anak-anak bisa perhatikan kira-kira tokoh-tokoh yang berperan itu siapa saja dan apa peran mereka saat itu. Ya, dituliskan di sini, tulis dengan baik bersama dengan kelompoknya. Ya, bertiga. Buat kelompoknya bertiga benar. Ini tuliskan namanya ya. Perhatikan ya, peran yang akan dilakukan oleh kelompok 4 ya mengenai detik-detik proklamasi. Selamat menyaksikan. Hatta dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui, sehingga pekerjaan kita bisa berjalan terus dan dapat selesai sesuai dengan Saya tidak setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Hadirin, kalau begitu, Sayuti, tolong kau ketikkan naskahnya. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran turunkan tanggal 17. Dalam sholat orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Saya tetap lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 depan bagaimana? Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Kalau banyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula dilaksanakan di lapangan Gada, tetapi dialihkan ke tempat Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur No. 56 Jakarta, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Dunia pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak. Demikian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan kimat Insinyur Soekarno
mendekati mikrofon dan dengan suara yang mantap mengucapkan pidato pendahuluan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita Indonesia berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan itu ada. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keberatan mereka. Berusaha menghafal dengan waktu yang singkat. Terima kasih kalian sudah memerankan dengan baik. Lain kali lebih percaya dirinya masih kurang sedikit lagi. Ya, gak usah takut salah ya. Tapi overall sudah menampilkan yang terbaik. Nah, bagaimana dengan LKS-nya? Sudah selesai. Tadi saat teman-temanmu tampil di depan ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Oke, yuk Miss Maria mau anak-anak semua mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Siapa yang mau maju? Kelompok mana? Ayo, dulu nih. Mempresentasikan Sukani, Sayuti, PM Dia, dan Ahmad. Kelompok 2. Ya, sudah menyampaikan dengan baik. Perlu diperlengkapi lagi, ya. Oke, silakan duduk. Bukan dulu LKS-nya. Ya, baik. Kalau sudah pertanyaan, identik proklamasi. Ya, Kenapa harus di jam 10? kenapa harus di jam 10? Ada yang tahu kenapa harus di jam 10? Karena dari bahasa Inggris. Teks proklamasi. Oh, saya tahu. Karena akan melambangkan Soekarno. Oke, peran khususnya untuk kemerdekaan Indonesia ini apa? Agar bisa berdoa pendidikan yang tidak menyelesaikan. Oke, ada yang lain? Agar menimbulkan rasa kesatuan bersama. Ada yang lain? Saat itu yang menyusun teks proklamasi tadi? Soekarno Hatta, Subarjo, Muhammad Hatta dan Sayuti. Subarjo. Mereka yang membuat konsep teks proklamasinya, ya. Indonesia, kira-kira apa peranmu sebagai seorang siswa? Meneruskan perjuangan pahlawan yang telah gugur. Betul, meneruskan. Bagaimana caranya? Aktivitas apa? Melestarikan budaya. Belajar. Mengembangkan prestasi. Mengembangkan prestasi. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Betul. Nah, di dalam saat kita upacara bendera itu biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, nanti mungkin nanti ada kepikiran pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke Miss Maria, ya. Nah, intinya hari ini kita belajar apa saja yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita, baik itu dari golongan muda maupun golongan tua, untuk mengakhiri pertemuan kita. Ya, terima kasih ya sudah berpartisipasi, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Yuk kita mau akhiri dengan doa. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik. Kami sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kami sudah memerankan tokoh-tokoh proklamasi. Biarlah kami